Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali buat semua Bapak Ibu Saudara dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miyaka sampai Rorote. Saya senang sekali bisa berjumpa saudara kembali. Ada satu sukacita yang luar biasa kalau saya diberikan kesempatan untuk membawa renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan kita berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam kehidupan kami umat-Mu sebagai orang yang percaya ya Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu dengan hati haus dan lapar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, hikmat marifat yang baru turun atasku berlimpah-limpah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu biar Engkau sering nampak dan berbicara kepada umat-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu bagaikan pedang bermata dua buat saya, buat saudara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau baca firman Tuhan di Perjanjian Lama, Amsal 30 ayat 7, 8, 9. Firman Tuhan berkata demikian. Ada dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini ada doa Raja Salomo kepada Tuhan. Salomo pada waktu itu dia memerintah bangsa Israel sebagai raja yang paling berhikmat, yang paling berkuasa, yang paling adil keputusannya, yang paling benar dan paling tepat keputusannya. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Aku Salomo mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan Tuhan tolak. Jangan Tuhan tolak sebelum aku Salomo mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup saudara dan saya sampai kapan? Saya nggak tahu. Apakah kita masih hidup berapa lama lagi? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? 15 tahun lagi? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun lagi? Itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu ada dalam otoritas Tuhan. Saya selalu berkata, hidup dan mati di tangan Tuhan. Hidup dan mati bukan di tangan saudara dan di tangan saya. Walaupun kita menjadi orang yang paling berkuasa, yang paling punya otoritas, yang paling punya kekayaan, itu tidak bisa menjamin hidup saudara sampai kapan. Kalau saya lalu berkata, Tuhan, sebelum aku dipanggil Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu yang berguna. Hamba-Mu yang memberikan Injil keselamatan hanya adalah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudaraku, menjadi orang Kristen tidak ada jaminan engkau masuk surga. Saya ulangi, menjadi orang Kristen tidak ada jaminan untuk saudara dan saya masuk surga ketika dipanggil Tuhan pulang. Untuk masuk surga, saya selalu katakan, untuk masuk surga itu tidak murahan.
Memang ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, itu gratis, free of charge, nggak usah bayar, karena Yesus sudah bayar hidup saudara dan saya dengan tebusan darah Yesus. Tapi untuk masuk surga itu nggak murahan, untuk masuk surga itu nggak gampang. Ada banyak harga yang harus kita bayar ketika kita dipanggil Tuhan pulang. Ada harga yang harus kita bayar. Salibkan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya selalu berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bukan berarti kita percaya Yesus lalu hidup dengan dosa dunia, lalu mati masuk surga. Tidak, saudara. Saya katakan dengan tegas, tidak. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Yang masuk surga adalah orang anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa, yang menjalankan hidupnya sesuai standarnya Tuhan, sesuai firman Tuhan, sesuai hukum-hukumnya Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua, kita mau jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya siap. Kapanpun Tuhan panggil, kita selalu siap. Karena hidup dan mati adalah tangan Tuhan. Salomo sebelum dia mati, dia berkata, jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan. Seorang raja loh berkata, kalau orang biasa, rakyat biasa berkata sih, jauhkan pada aku kecurangan, kebohongan, itu biasa. Ini raja yang paling berkuasa. Dia berkata, jauhkan padaku kecurangan dan kebohongan. Kalau saudara sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai penegak hukum, sebagai jaksa yang selalu mengambil keputusan, biarlah keputusan yang diambil selalu adil dan tepat. Saudara berdoa, jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Tidak ada kecurangan dalam hidup kita. Tidak ada kebohongan yang keluar dari mulut kita. Yang ada kejujuran, kesetiaan. Dan kita mencerminkan sebagai orang percaya, anak Tuhan yang bisa dipercaya. Tidak curang, tidak bohong, tidak nipu sana sini. Yang setuju, yang mau katakan amin, saudara. Lalu Salomo berdoa lagi, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Coba, saya percaya Salomo tuh kaya, saudara. Kaya sekali, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku, Salomo, menikmati makanan yang menjadi bagian. Saudara, hari-hari ini, saudara dan saya, Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan atau kekurangan atau kekayaan, kelebihan, bahkan kelimpahan. Tetapi aku boleh menikmati makanan yang menjadi bagian. Yang menjadi bagianku, aku nikmati. Yang bukan, aku tidak menikmatinya, Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Berdoa seperti Salomo berdoa. Supaya aku kenyang. Aku tidak menyangkal Tuhan. Supaya ketika saudara dan saya kenyang, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bahkan sangat kaya, saudara tetap tidak menyangkal Tuhan. Saudara tetap setia kepada Tuhan. Yesus, Engkau Tuhanku satu-satunya. Engkau juru selamatku satu-satunya. Aku dia kasih Tuhan. Hari-hari ini saya menjumpai orang dulu, anak Tuhan, waktu susah miskin datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh, berdoa, bahkan nangis, doa puasa. Suatu hari diberkati Tuhan, dia kenyang, berkelimpahan, kaya. Lalu apa yang terjadi?
menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan murtad terhadap Tuhan. Karena demi kekayaan. Saudaraku, untuk itu, saudara, kita berdoa. Kalau kita diberkati, kita kenyang, kita tetap berkata, Yesus Tuhanku, tidak menyangkal Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku mencuri. Hari-hari ini saudara hidup dalam kekurangan. Bahkan merasa miskin, nggak punya apa-apa. Saudaraku, kita tidak akan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Walaupun hidup saudara dan hari ini susah, kekurangan, kurang dari cukup. Berkata, aku tetap mau hidup apa adanya di hadapan. Aku nggak mencuri, aku nggak melakukan kecurangan, aku nggak menipu sana sini, aku nggak bohong sana sini. Aku mau terima berkat yang menjadi bagianku. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita datang kepada Tuhan. Seperti Salomo berdoa, ada dua hal aku mohon kepadamu. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Supaya aku kenyang, aku kaya, aku berkelimpahan. Aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Enggak. Tetap rendah hati dan tidak sombong, saudara. Setuju kata amin. Kalau aku miskin, kekurangan, bahkan minus, saudara dan saya tidak mencuri, tidak menipu, tidak curang. Kalau dagang tidak curang, jujur. Pada waktunya, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak mencemarkan nama Tuhan. Saya berdoa, biar kehidupan saudara dan saya, apapun keadaan saudara, dimanapun sudah berada, baik diberkati atau kurang diberkati, baik posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, ataupun yang belum punya jabatan, kita mau datang seperti Salomo datang berdoa kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang kepadamu. Kami angkat kedua tangan kami sebagai tanda kepunyaan-Mu. Sebagai tanda hidup kami ada dalam kuasa-Mu, ada dalam otoritas-Mu, ada dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Karena hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan, bukan oleh siapapun. Bapa, hari ini kami diberkati, kami tidak menyangkal Tuhan. Hari ini kami kekurangan, kami tidak mencemarkan nama Tuhan. Kami mau sekali setia kepada Yesus, tetap setia. Sekali Tuhan Yesus, tetap selamanya Tuhan Yesus. Sekali setia sampai akhir hidup kami. Jadikan hidup kami berarti bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus, malam ini menyertai saudara dan saya, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Mari kita katakan amin. God bless you all. See you in the next video di channel Emmanuel Hint TV. Haleluya. Amin.